Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Alhamdulillah kita kembali lagi pada episode ke-16 kali ini tentang kajian kita analisis ilmiah Sirah Nabawiyah, tetap pada edisi spesial bulan suci Ramadan. Kali ini sebagaimana tema sebelumnya, yaitu episode ke-16, kita masih berbicara tentang bagaimana Rasulullah diasuh kakek beliau. Dan pada kelanjutan kali ini, pada episode 16 kita melanjutkan kisah tentang Rasulullah diasuh oleh paman beliau, yaitu Sayyidina Abu Talib. Kisah ini akan dijelaskan oleh guru kita sebagaimana mestinya, yaitu Habib Abdurrahman As-Sagaf, atau dalam channel YouTube dikenal dengan Habib Abdurrahman Ternate. Saya langsung saja menyapa guru kita. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga diberi kekuatan untuk senantiasa memberikan pendidikan pada dakwah kita pada kelanjutan episode selanjutnya. Sekali lagi, pada episode ini kita akan mengkaji tentang bagaimana Rasulullah diasuh oleh paman beliau, yaitu Sayyidina Abu Talib. Kisah ini akan dijelaskan secara rinci oleh guru kita, Habib Abdurrahman As-Sagaf. Kepada Habib saya persilakan. Terima kasih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa zid ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Setelah kakek beliau Sayyiduna Abdul Muttalib wafat, Sayyiduna Abdul Muttalib sudah memberikan wasiat kepada Sayyiduna Abu Talib, yang tidak lain adalah paman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk mengasuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyiduna Abu Talib tidak lain adalah ayah daripada Al-Imam Ali ibn Abi Talib dan Sayyiduna Ja'far At-Tayyar. Mereka adalah putra-putra daripada Sayyiduna Abu Talib. Putri beliau yang masyhur namanya Ummu Hani. Ummu Hani adalah saudari wanitanya Imam Ali. Kalau kita membaca sejarah Al-Isra wal Mi'raj, di rumah beliau lah dimulainya peristiwa Al-Isra. Fi baiti Ummi Hani. Istri dari Sayyiduna Abu Talib bernama Sayyidah Fatimah bintu Asad. Mereka semua di dalam rumah ini Nabi tinggal di situ. Dan mereka sangat menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena mereka semuanya menyadari dan mengetahui dengan yakin bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan anak biasa, tapi beliau adalah seorang nabi yang dinanti-nantikan. Bahkan dikatakan di dalam kitab-kitab tarikh, kalau mereka makan, tidak pernah mereka mendahului Nabi. Harus Nabi yang terlebih dahulu makan, baru mereka makan. Dan mereka tidak pernah memanggil Nabi dengan sebutan namanya. Mereka selalu memanggil ya ibna akhi. Kalau Sayyidina Abu Talib memanggil Nabi dengan sebutan ya ibna akhi, yang artinya wahai putra saudaraku. Itu bentuk penghormatan Sayyidina Abu Talib kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi juga sangat cinta kepada keluarga ini, terutama pamannya Sayyidina Abu Talib yang merawat Nabi sangat panjang waktunya. Dari usia Nabi Muhammad SAW 8 tahun sampai perjalanan Nabi dilantik menjadi Rasul, selalu berhubungan baik dan menjaga Nabi Muhammad SAW. Ulama simpulkan penjagaan Sayyidina Abu Talib di dalam merawat Nabi dan membela Nabi dan melindungi Nabi itu selama 40 tahun. Jadi luar biasa beliau pengorbanannya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi membalas kebaikan keluarga ini.
Di dalam kitab Tanwirul Qulub yang ditulis oleh Syekh Muhammad Amin Kurdi An-Naksabandi, ketika istrinya Sayyiduna Abu Thalib wafat, yaitu Sayyidah Fatimah bintu Asad, Nabi menganggap sebagai ibu. Nabi yang menggendong jenazahnya, Nabi yang memasukkan ke liang lahat, dan Nabi berbaring sesaat. Sebagian ulama mengatakan Nabi menggosok-gosokkan punggungnya di liang lahatnya Sayyidah Fatimah binti Asad, dan Nabi berdoa. Isi dari doa tersebut, Nabi bertawassul kepada Allah lewat para nabi agar dilapangkan kuburan tersebut untuk Fatimah binti Asad. Dan Nabi mengatakan bahwa beliau pangkatnya bagaikan ibuku, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi ini keluarga luar biasa. Belum lagi putra-putra mereka membela Nabi, Imam Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ja'far, Sayyidina Aqil. Mereka membela Rasulullah SAW. Sayyidina Abu Thalib rela nyawa untuk diserahkan kepada Nabi. Sayyidina Abu Thalib yang menjadi orang yang berkhutbah nikah untuk Nabi dan mengatakan kepada para keluarganya Sayyidah Khadijah bahwa tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang sebanding dengan Nabi Muhammad. Ini anak yang saya bawa tidak ada tandingannya, kata Sayyidina Abu Thalib. Ini luar biasa. Mengenal Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad juga sangat mencintai keluarga tersebut, terutama pamannya Sayyidina Abu Thalib. Di masa-masa paceklik yang terjadi di kota Makkah, semua masyarakat Makkah datang ke rumah Sayyidina Abu Thalib, meminta Sayyidina Abu Thalib untuk membawa anak mulia tersebut, yang dimaksud Nabi Muhammad, agar berdoa di Multazam. Multazam satu tempat yang mustajab antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Maka Sayyidina Abu Thalib membawa Nabi Muhammad SAW yang masih anak-anak pada waktu itu. Kemudian di depan Multazam tersebut, di depan Ka'bah tersebut, ia berdoa kepada Allah dengan syair yang sangat masyhur. Ia menyatakan, wa abyad yustasqal ghamam bi wajhihi fi malul yatama ismatul lil aramili, yang artinya, demi kehormatan wajahnya nan bercahaya, mendung diminta turunkan hujan, ialah pribadi pengayom anak yatim dan para janda. Dia yang dimaksud di sini adalah Nabi Muhammad SAW. Setelah itu hujan turun sangat deras, dan seluruh masyarakat menyaksikan keberkahan anak tersebut, keberkahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi ketika hijrah ke kota Madinah, Nabi sudah tumbuh dewasa. Nabi pernah mengatakan di hadapan para sahabatnya, siapa di antara kalian yang mengingat syair? Pada waktu itu di Madinah mengalami masa paceklik, sehingga mereka datang meminta hujan kepada Nabi. Kemudian Nabi teringat peristiwa yang terjadi di Makkah. Nabi mengatakan, siapa di antara kalian yang mengingat ada seseorang berdoa di depan Ka'bah, dia mengubah syair untuk meminta turunnya hujan, maka Allah turunkan hujan. Siapa di antara kalian yang mengingat syair tersebut? Maka Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, saya ya Rasulullah. Nabi menyatakan, kalau gitu bacakan syair tersebut. Maka Imam Ali membacakan syair tersebut. Wa abyadu yustasqa al-ghamam bi wajhihi fi malul yatama ismatul lil aramili. Nabi tersenyum. Nabi tersenyum karena Nabi tahu Imam Ali adalah putra dari lelaki tersebut. Yang membuat syair itu di kota Makkah adalah ayah beliau, Sayyiduna Abu Thalib radhiyallahu ta'ala anhu arda. Jadi kita harus yakinkan di dalam hati, sepenuh hati kita, bahwa beliau seorang muslim sejati, seorang mukmin sejati. Jasa beliau terhadap Islam tidak bisa digantikan. Kalau tidak ada beliau, mungkin dakwah Islam tidak akan sampai kepada kita. Karena yang membela dakwah Nabi Muhammad di fase-fase awal dengan hartanya, dengan nyawanya, itu adalah Sayyiduna Abu Thalib. Jadi luar biasa sumbangsi yang dilakukan oleh Sayyiduna Abu Thalib kepada Islam khususnya, dan kepada keponakan tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kisah yang menarik diceritakan, dan ini kisah di dalam rumah Sayyiduna Abu Thalib. Disebutkan oleh Imam Alusi Al-Baghdadi dalam kitab Ruhul Ma'ani. Ketika Nabi masih anak-anak, diasuh oleh Sayyiduna Abu Thalib. Tadi kan usia mulai 8 tahun.
diasuh oleh Sayyidina Abu Thalib. Sebagian ulama mengatakan 9 tahun setelah wafat daripada kakeknya Nabi, diasuh oleh Sayyidina Abu Thalib. Ketika tiba untuk mengganti pakaian, anak kecil, pamannya ingin mengganti pakaiannya Nabi. Ternyata ketika dibuka, Nabi mengatakan, jangan wahai paman, jangan dibuka baju saya. Maka Nabi yang membuka. Ketika Nabi membuka pakaian tersebut, itu kata pamannya, Sayyidina Abu Thalib, melihat seluruh tubuh Nabi mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki itu bercahaya sangat terang. Sehingga beliau tidak mampu menatap Nabi Muhammad. Setelah Nabi menggunakan pakaian itu, sudah rapi kembali, maka cahaya itu pun hilang. Itu yang tadi dikatakan bahwa Ibnu Hajar dan ulama-ulama lainnya berkeyakinan bahwa Rasulullah SAW seluruh tubuhnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ada pancaran cahaya yang sangat terang yang menjaga aurat beliau. Jadi tidak ada satupun manusia yang pernah melihat auratnya Rasul dari bayi hingga wafat. Ini keistimewaan dari Nabi kita Muhammad SAW. Dan pamannya menyaksikan, Sayyidina Abu Thalib menyaksikan, tiap kali hendak makan selalu Nabi awali mengucapkan Bismillah dengan menyebut nama Allah. Dari mulai beliau anak-anak, diasuh oleh ibunya, diasuh oleh kakeknya, diasuh oleh pamannya, Nabi setiap kali makan selalu menyebut nama Allah, Bismillah. Selesai makan, Nabi mengatakan Alhamdulillah. Jadi beliau sudah jadi Nabi sejak bayi. Bahkan Nabi Adam belum lahir pun sudah menjadi Nabi. Kalau dilantik jadi Rasul, ayat turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu adalah dilantik menjadi Rasul untuk menyampaikan dakwah. Tapi Nabi Muhammad sudah menjadi Nabi sebelum Nabi Adam diciptakan. Kuntu nabiyan wa Adam baina ruh wal jasad. Nabi katakan, saya diangkat menjadi Nabi. Nabi Adam hanya berupa ruh dan jasad, belum menyatu menjadi manusia seutuhnya. Nah, itu menunjukkan keistimewaan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi teladan yang kita ambil kepada Nabi bukan ketika saja beliau menjadi Rasul. Di masa anak-anak pun beliau perbuatannya sudah diarahkan oleh wahyu, diarahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perbuatan-perbuatan yang dibimbing oleh langit. Inilah keistimewaan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, al-insanul kamil, manusia yang paling sempurna. Menarik penjelasan tadi, sebagaimana Habib menyampaikan. Kira-kira ada garis perbedaan yang mungkin menjadi pembelajaran antara Rasulullah ketika diasuh oleh kakeknya dengan Rasulullah ketika diasuh oleh pamannya. Kira-kira ada perbedaan hikmah yang kita bisa petik dalam perjalanan itu, ada tidak? Ketika Nabi SAW diasuh oleh pamannya, Sayyidina Abu Thalib, di sini pamannya mulai memberikan keteladanan di dalam berniaga, berbisnis. Sebagaimana di awal usia, fi tasi'ati min umrihi, di usia ke-9 dari umurnya Nabi, pamannya mengajak Nabi Muhammad melakukan perdagangan ila Syam. Wasafa ma'a ammihi Abi Thalib ila Syam. Nabi berangkat ke luar negeri untuk perjalanan perdagangan bersama pamannya di usia beliau 9 tahun. Jadi pamannya memberikan satu keteladanan yang berbeda lagi, yaitu mengenalkan tentang kemandirian, tentang berniaga, tentang berdagang. Maka diajaklah Nabi SAW pergi berdagang untuk pertama kalinya. Kalau di kitab-kitab yang lain, seperti kitab Nurul Yakin, kitab Nurul Yakin ini ada khulasohnya, ada Nurul Yakin yang tidak dikhulasoh. Ada khulasoh artinya diringkas. Ada kitab Nurul Yakin yang tidak diringkas. Nah, dalam kitab Nurul Yakin itu disebutkan juga bahkan pernah ke Yaman. Pamannya pernah mengajak Nabi dagang ke Yaman. Dan Nabi SAW sebagai seorang pedagang sukses internasional. 17 negara, nama beliau sudah memiliki nama yang harum sebagai entrepreneur sejati, sebagai pebisnis yang sukses secara internasional. Ya, Situn Aliyun, dalam bahasa sejarah disebut Situn Aliyun, reputasi yang sangat tinggi dalam dunia bisnis. 17 negara di usia 17 tahun, beliau sudah memiliki nama besar di dalam perdagangan internasional. Sehingga dikatakan dalam sebuah buku itu, Muhammad a trader, Muhammad adalah seorang pebisnis, itu 17 negara sudah
menjadi tempat berbisnisnya Nabi Muhammad SAW. Ada yang secara langsung beliau pergi ke negara tersebut, ada yang lewat dengan pengiriman-pengiriman atau impor dan ekspor dari perdagangan tersebut. Ini menunjukkan Rasulullah SAW juga seorang Nabi yang multidisipliner. Ya, banyak bidang beliau kuasai, bukan hanya satu bidang. Dan semuanya bisa dijadikan teladan terbaik. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, sangat menarik ya kisah yang dan runtun antara ketika Rasulullah diasuh oleh kakek dan diasuh oleh paman beliau. Ada satu hal yang mungkin merupakan pertanyaan terakhir dalam episode ini. Kira-kira ada kisah mungkin yang paling unik di antara interaksi antara paman beliau dengan Rasulullah sejak kecil. Mungkin ada hal yang paling mungkin menjadi pembelajaran utama, sekalipun pandang kita bahwa seluruhnya menjadi pembelajaran, tapi paling tidak ada kisah yang mungkin lebih semacam menjadi kekuatan ataukah menjadi hal yang unik dalam perjalanan antara Abdul Muthalib dengan Rasulullah SAW. Ada satu buah buku berbahasa Inggris, The Madness of God. Di situ diceritakan ketika Sayyidina Abu Thalib bersama Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan dagang khususnya, Sayyidina Abu Thalib melihat, menyaksikan dengan mata kepalanya hal-hal yang menakjubkan terjadi di hadapannya. Di mana Nabi SAW ketika berjalan itu awan menaunginya. Kalau melewati pohon-pohon menunduk, memberikan salam. Dan itu disaksikan juga oleh Sayyidina Abu Thalib. Jadi Sayyidina Abu Thalib sadar dan mengetahui bahwa keponakannya ini seorang Nabi. Seorang manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga interaksinya bukan sebagai ponakan dengan paman, tapi interaksinya sebagai umat dengan nabinya. Itu yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Thalib, sehingga beliau sangat ta'zim, sangat hormat, ya, sangat menghormati Nabi, sangat memuliakan Nabi, dan memerintahkan seluruh keluarganya mereka wakafkan diri mereka untuk Nabi Muhammad. Itu perintahnya Sayyidina Abu Thalib untuk membela Nabi Muhammad SAW. Kita bisa lihat setelah Nabi dilantik menjadi Rasul, orang yang barisan terdepan membela Nabi adalah beliau dan anak-anak beliau. Hingga Imam Ali rela menukarkan nyawanya untuk Nabi ketika Nabi hendak hijrah. Nabi perintahkan untuk menukar tempat tidur. Wahai Ali, kau tidur di tempatku, karena di luar orang-orang musyrik sedang mengincarku, ingin membunuh. Sayyidina Ali sadar bahwa ketika mengganti posisi tidurnya Rasulullah, maka resikonya adalah kehilangan nyawa. Tapi beliau sami'na wa ata'na. Bahkan beliau mengatakan, saya adalah budaknya Nabi Muhammad. Diganti posisi tersebut. Berkorban nyawanya untuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad hijrah, Allah butakan pandangan mata orang musyrik, dan Nabi pun hijrah ke kota Madinatul Munawwarah. Ketika orang musyrik masuk ke rumah Nabi, mereka temukan di kasur tersebut dengan selimut yang berasal dari Yaman, menutup tubuhnya. Dibuka, ternyata bukan Nabi, tapi Imam Ali. Pada waktu itu resikonya adalah nyawa. Jadi Imam Ali sudah siap mengorbankan nyawa untuk Nabi Muhammad. Beliau adalah putranya Sayyidina Abu Thalib. Dari mana dapat didikan seperti ini? Tentu dari ayahnya. Dari ayahnya Sayyidina Abu Thalib. Bahkan di dalam kitab-kitab tasawuf dikatakan, pahala yang dilakukan, ya, amalan tersebut yang dikorbankan nyawanya Imam Ali kepada Nabi Muhammad untuk Rasulullah, itu pahalanya terlalu besar hingga seluruh manusia yang paling awal, mulai Nabi Adam sampai manusia terakhir, dan bangsa jin yang paling awal dan bangsa jin yang paling terakhir, pahala Imam Ali ketika melakukan pengorbanan tersebut itu tertumpah kepada mereka semua, karena terlalu besar pahala itu. Semua kebagian, manusia dan jin, mulai dari Nabi Adam sampai manusia terakhir, dari jin pertama sampai jin terakhir, pahalanya Imam Ali terlalu besar sehingga Allah berikan kepada mereka satu persatu. Itu menunjukkan luar biasanya pengorbanan keluarga Sayyidina Abu Thalib dengan putra-putranya, dengan putri-putrinya, dan istrinya Sayyidah Fatimah binti Asad, yang mereka semuanya berkorban untuk Nabi Muhammad. Jadi tidak masuk di akal kalau dikatakan Sayyidina Abu Thalib orang musyrik, tidak beriman. Lah, istrinya beriman, anaknya beriman, sekeluarga beriman, kemudian hanya beliau saja yang tidak beriman. Bagaimana bisa?
dengan bukti nyata beliau membela Islam, dan beliau sudah bersyahadat. Dalam kitab Sirah Ibn Hisam itu beliau sudah bersyahadat. Yang mendengarnya adalah Abbas ibn Abdul Muttalib, saudara kandungnya. Tapi Nabi tidak mendengar syahadat tersebut. Nah, ulama terjadi perbedaan pendapat, tidak menjadi ijma bahwa masuk Islam harus melafadzkan syahadatain. Itu terjadi perbedaan pendapat. Memang yang paling afdol dilafadzkan, tapi dalam kondisi pada waktu itu kan berbeda dengan zaman sekarang. Cukuplah iman itu di hati pada waktu itu, dengan siasat yang direncanakan secara matang oleh Sayyidina Abu Thalib. Sehingga dikatakan iman itu adalah dalam hati. Sayyidina Abu Thalib beriman dengan hatinya. Dan itu lebih afdol dibuktikan dengan perbuatan, bukan sekedar lisan ucapan semata. Nabi katakan, yakhruju minan nar man kana fi qalbihi minal iman. Wa fi riwayah, yakhruju minan nar man kana fi qalbihi dzarratun minal iman. Akan keluar umatku dari api neraka selama masih ada keimanan sebesar atom di dalam hatinya. Nabi sebutkan keimanan dalam hatinya. Dia akan keluar dari api neraka karena punya keimanan. Jadi masalah melafatkan, Sayyidina Abu Thalib belum melafatkan syahadatain, itu dalam masalah fikih masih terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan tanpa melafatkan, tapi dalam hati sudah meyakinkan keimanan tersebut, maka dia sudah Islam di akhirat. Ini yang disebutkan dalam kitab Al-Fawaid Al-Madaniyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi dalam kitab tersebut. Ya, begitu indah penjelasan tentang kisah pada episode kali ini. Bagaimana peran paman beliau, ya, Sayyidina Abu Thalib, ya, dalam mengasuh Rasulullah SAW dari usia 8 atau 9 tahun sampai dengan masa usia kerasulan. Demikian kisah yang kita akhiri pada episode 16 ini. Insya Allah kita melanjutkan pada episode-episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.